Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam mata kuliah obat tradisional di program studi farmasi Fakultas MIPA Universitas Garut. Mata kuliah kali ini atau materi kuliah ke-6 mengenai pengantar cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB. Di sini saya katakan pengantar karena memang menjadi dasar ya. Kita sampaikan hanya bagian-bagian mukanya saja, bagian-bagian awalnya saja dari CPOTB karena begitu banyak aspek yang harus dijelaskan. Dan saya kira untuk satu materi kuliah ini tidak akan cukup sehingga saya mengambil pengantarnya saja, pengantar cara pembuatan obat tradisional yang baik. Oke, kita lanjut. Ya, jadi rencana perkuliahan kita saat ini adalah kita lihat perkembangan CPOTB, perbandingan aspek CPOTB, aspek CPOTB 2011 yang saat ini masih berlaku, kemudian nanti penutup. Baik, kita lihat perkembangan CPOTB. Jadi CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik pertama kali ditetapkan di tahun 1991 melalui keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 659. Kemudian sesuai dengan perkembangan regulasi, ilmu pengetahuan, teknologi, serta daya saing internasional, maka aturan pedoman CDOB ditetapkan melalui peraturan Kepala BPOM ya tahun 2005. Jadi mengalami perubahan ya, dan kemudian mengalami perubahan kembali ya, ditetapkan kembali dengan peraturan Kepala BPOM pada tahun 2011 mengenai persyaratan teknis CDOB. Dan saat ini perubahan akan dilakukan kembali ya, jadi selalu ditinjau, selalu direview, selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman, selalu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, selalu disesuaikan dengan perkembangan atau persaingan global ya. Jadi BPOM sudah mengeluarkan draft ya, baru rancangan draft CDOB tahun 2020. Ini juga dalam rangka daya saing produk obat tradisional Indonesia serta harmonisasi BPOM sebagai anggota PICS ya. Jadi ini selalu berkembang. Bagaimana kita lihat ya perbandingan aspek CPOTB. Di sini ada bab-bab dalam CPOTB atau aspek-aspek CPOTB mulai dari CPOTB tahun 1991, kemudian tahun 2005 dan tahun 2011 ya. Di sini kita lihat kalau di CPOTB 91 berbeda sedikit dengan CPOTB 2005. Di sini di ketentuan umum ya, di ketentuan umum. Kemudian tetapi di sini bab 1 sudah manajemen mutu. Di 2005 sudah manajemen mutu. Kemudian nanti ketentuan umum, personalia 2005, bangunan, peralatan, sanitasi, penyiapan bahan baku, pengolahan dan pengemasan, pengawasan mutu, inspeksi diri, ya dokumentasi, penanganan terhadap hasil pengamatan produk di pasaran. Jadi manajemen mutu ini sudah mulai berlakukan di tahun 2005. Kemudian dirubah lagi pada tahun 2011 beberapa aspek seperti bangunan, fasilitas dan peralatan itu sudah menjadi satu ya, sudah menjadi satu. Kemudian sanitasi, dokumentasi 2011 ini produksi, pengawasan mutu, pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak gitu ya. Jadi ini sedikit perbedaan gitu ya di sini. Kemudian cara penyimpanan dan pengiriman obat tradisional yang baik ya. Jadi penyimpanan dan pengiriman itu juga diatur ya. Kemudian ada penanganan keluhan dan inspeksi diri. Ini sedikit selayang pandang dari perkembangan ya, perkembangan dan perbandingannya aspek-aspek CPOTB dari tahun 1991, 2005 dan 2011.
ya. Pada prinsip atau tujuan ya, jadi CPOTB ini sebetulnya adalah untuk melindungi konsumen gitu ya, melindungi konsumen, kemudian obat yang sesuai ya, yang sesuai ini dengan tujuan penggunaannya ya, persyaratan mutu dan risiko obat. Jadi mutu-mutu obat baik aspek mutu kimia, biologi atau mikrobiologi maupun aspek mutu daripada khasiat dan keamanan serta risiko obat. Ya di sini di CPOTB ini akan melingkupi kebijakan mutu melalui komitmen perusahaan ya sebagai pelaku usaha daripada industri obat tradisional, kemudian ada pemasok, ada distributor, ini harus menerapkan kebijakan mutu ya, harus punya komitmen. Kemudian pemastian mutu meliputi pengawasan manajemen risiko mutu. Ya ini adalah prinsip CPOTB itu menjaga mutu sebetulnya ya. Jadi harus ada kebijakan mutu, pemastian mutu, pengawasan mutu ya, atau kita namakan dengan sistem mutu. Jadi sistem mutu ini mencakup mulai dari struktur organisasi, prosedur dan SDM ya. Jadi tiga hal ini nanti yang dikembangkan sebetulnya dalam CPOTB. Jadi kalau kita bicara mutu tentu harus tahu mutu apa. Mutu ini adalah keseluruhan karakteristik suatu barang yang menyatakan kemampuannya memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan diberlakukan. Kemudian kinerja yang handal dan konsisten dari suatu produk atau layanan sesuai standar yang ditetapkan. Jadi kalau sudah ditetapkan ya sesuai standar, nah itu yang memang harus dijaga gitu. Ini merupakan suatu sistem mutu. Ya, jadi kemudian ya ada istilah pemastian mutu ya. Jadi pemastian mutu ini seluruh kegiatan terencana ya dan sistematis. Jadi sistem mutu ya dipastikan mutunya ya melalui seluruh kegiatan yang terencana dan sistematis. Jadi itu suatu sistem yang dilakukan dalam sistem mutu dan dilakukan sesuai kebutuhan untuk meyakinkan bahwa suatu barang akan memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. Apa saja komponennya? Di sini ada personil yang kompeten, kemudian bangunan dan sarana ya mendukung atau memadai, kemudian ada tanggung jawab ya, tentunya kepala pemastian mutu. Kemudian pemastian mutu ya suatu konsep yang luas mencakup semua hal ya baik secara sendiri maupun kolektif yang akan mempengaruhi mutu dari obat tradisional yang dihasilkan. Pemastian mutu ini totalitas semua pengaturan dibuat dengan tujuan memastikan bahwa obat tradisional dihasilkan dengan mutu yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Jadi kalau di sini ada kata totalitas ya semua pengaturan ya, artinya semua totalitas ya untuk menjaga mutu obat agar sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Kemudian pemastian mutu ini ya mencakup CPOTB ya. CPOTB adalah bagian daripada pemastian mutu. Kemudian persyaratan teknis lainnya seperti desain dan pengembangan produk gitu. Kemudian ada istilah sistem pemastian mutu yang benar dan tepat bagi industri obat tradisional ya. Di sini ada kata hendaklah memastikan ya, artinya satu kalau dalam bahasa CPOB, CPOTB, CDOB ini ada istilahnya hendaklah memastikan ya, berarti suatu kewajiban ya, suatu keharusan gitu ya. Contoh di sini adalah desain dan pengembangan obat tradisional dilakukan dengan cara memperhatikan persyaratan CPOTB dan cara berlaboratorium pengawasan mutu yang baik. Jadi di desain pengembangan obat tradisional dilakukan dengan cara memperhatikan persyaratan CPOTB. Nanti dalam CPOTB ini persyaratan demi persyaratan harus kita lihat, harus kita amati, harus kita perhatikan ya, bahwa aspek-aspek CPOTB serta cara berlaboratorium pengawasan mutu yang baik. Artinya satu daripada sisi proses produksi atau proses suatu sistem yang baik dan satu cara berlaboratorium pengawasan mutu yang baik. Ini suatu sistem yang dibuat dalam pemastian mutu. Kemudian semua langkah produksi dan pengendalian diuraikan. Jadi langkah produksi ini memang kalau dalam nanti aspek-aspek CPOTB ini harus
diuraikan ya, langkah produksi ya diuraikan secara jelas gitu. Kemudian jelas juga nanti tanggung jawab daripada personil manajerial ya, level manajerial, level operator ini harus memang diuraikan secara jelas. Kemudian disiapkan juga aturan-aturannya yang sesuai untuk tadi totalitas mendukung dari suatu mutu. Kemudian pengawasan terhadap produk ya, pengawasan terhadap produk, kemudian pengkajian terhadap semua dokumen. Nah, ini adalah sistem pemastian mutu yang benar dan tepat. Jadi CPOTB-nya, cara berlaboratoriumnya, kemudian langkah produksi dan pengendalian yang diuraikan, kemudian tanggung jawab daripada personil manajerial, kemudian pengaturannya disiapkan, pengawasan terhadap produknya bagaimana gitu, kemudian pengkajian terhadap dokumen-dokumen ya, semua dokumen ini dikaji terus ya, dikaji terus atau diupdate terus. Kemudian ada sistem pemastian mutu selanjutnya ya, jadi contohnya di sini tidak dijual atau didistribusikan untuk obat tradisional ini sebelum manajemen mutu ya, kepala manajemen mutu, pemastian mutu menyatakan bahwa tiap batch produksi dibuat dan dikendalikan sesuai dengan persyaratan ya, sesuai dengan izin edar dan sebagainya. Jadi memang peran penting dari seorang kepala manajemen atau pemastian mutu. Kemudian tersedia pengaturan ya tadi, kemudian tersedia prosedur inspeksi diri. Jadi semua yang sudah dibuat selalu diinspeksi diri ya secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas dan penerapan sistem pemastian mutu. Kemudian ada istilah pemasok bahan awal, bahan pengemas. Jadi dievaluasi dan disetujui. Jadi sebelum kita membeli atau pengadaan ya, membeli suatu bahan baku, bahan pengemas ya, bahan baku aktif atau misalnya bahan apapun yang digunakan selama produksi, yaitu harus dievaluasi atau istilahnya di kualifikasi pemasok gitu ya, kualifikasi pemasok, kemudian dievaluasi secara menggunakan dokumen mutu ya, kemudian disetujui ya dan dipastikan mutu bahan memenuhi spesifikasi yang ditentukan oleh perusahaan. Jadi perusahaan pun akan mengambil spesifikasi ini dari dokumen-dokumen yang resmi ya, yang resmi dikeluarkan oleh badan regulator ya seperti BPOM atau di CPOTB ini biasanya digunakan kalau mutu produk ini biasanya digunakan farmakope herbal. Kemudian setiap penyimpangan itu dilaporkan, diinvestigasi dan dicatat. Kemudian persetujuan terhadap perubahan ya harus ada sistemnya gitu. Jadi misalnya nanti ada perubahan besar-besaran ya CPOTB 2011 ke 2020. Nah ini sudah CPOTB 2011 juga sudah menyiapkan ya prosedur ya atau sistem untuk perubahan ini supaya disetujui ya, atau pengendalian perubahan biasanya SOP-nya itu gitu. Kalau diturunkan jadi SOP biasanya pengendalian perubahan ya yang berdampak pada mutu produk, jelas sekali gitu. Ini satu dampak besar ataupun dampak-dampak kecil, misalnya melakukan inspeksi diri secara berkala, kemudian ditemukan penyimpangan, diinvestigasi ada kekurangan ya, diluruskan dan diajukan suatu perubahan ya, perubahan baik secara minor ataupun mayor. Kemudian prosedur pengolahan ulang dievaluasi dan disetujui ya. Jadi pengolahan ulangnya dievaluasi dan disetujui, kemudian evaluasi berkala mutu obat tradisional dilakukan untuk verifikasi konsistensi proses dan memastikan perbaikan proses yang berkesinambungan. Ya, tadi ini bahwa CPOTB ini merupakan bagian daripada pemastian mutu ya. CPOTB juga melingkupi masalah produksi dan pengawasan mutu. Jadi ada dua hal yang berbeda antara pemastian mutu ya dan pengawasan mutu. Nah, ini dipelajari ya. Jadi pemastian mutu itu adalah suatu sistem dan pengawasan mutu itu adalah bagian daripada suatu sistem itu ya. Kemudian persyaratan dasarnya apa saja ya, semua proses pembuatan obat tradisional dijabarkan dengan jelas ya.
dikaji secara sistematis berdasarkan pengalaman dan bukti ya terbukti mampu secara konsisten menghasilkan obat tradisional yang memenuhi persyaratan mutu dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Kemudian tahap proses yang kritis. Jadi tahap proses yang kritis ya, proses pembuatan, pengawasan, sarana penunjang serta perubahan yang signifikan divalidasi. Nah, di sini proses-proses pembuatan yang kritis, misalnya tadi kualifikasi pemasok ya, persyaratan mutunya, di mana persyaratan mutu yang kritisnya gitu, kemudian proses daripada pembuatannya gitu, kemudian proses pengawasannya ya, ini harus selalu divalidasi. Misalnya pengawasan nih, validasi metode analisa, kemudian ada penunjang nih, penunjang harus divalidasi kira-kira apa nih, misalnya proses sistem penunjang itu misalnya sistem tata udara. Nah, selalu dipantau ya. Kemudian tersedia semua sarana yang diperlukan untuk CPOTB termasuk personil. Nah, personil harus terkualifikasi dan terlatih. Bedanya misalnya terkualifikasi ini mulai dari awal masuk dikualifikasi. Nanti misalnya kemudian dilatih supaya meningkatkan atau memenuhi kualifikasi gitu. Jadi prosesnya bisa kita suatu perusahaan ini mengambil kualifikasi personil yang memang sudah memiliki kualifikasi sebelumnya atau memang belum memiliki kualifikasi atau kualifikasinya agak di bawah, kemudian dilatih dijadikan personil yang memang terkualifikasi untuk bagian atau bidang yang akan dikerjakan oleh si personil tersebut. Kemudian bangunan dan sarana dengan luas yang memadai. Jadi biasanya bangunan, sarana itu adalah satu tempat ya, tempat di mana harus memadai itu bagaimana? Misalnya ada produksi, ada ruang tempat produksinya produksi apa? Setiap sediaankah atau bagaimana? Nah, ada sarana di luar produksi, misalnya sarana pemastian mutu atau bentuknya laboratorium, pergudangan, atau memang sarana-sarana lain yang memang mendukung dalam proses pengolahan atau produksi daripada obat tradisional. Kemudian peralatan dan sarana penunjang yang sesuai, bahan wadah label yang benar, ya, kemudian prosedur dan instruksi yang disetujui. Ya, tadi pentingnya sistem organisasi itu adalah salah satunya untuk menyetujui berbagai prosedur dan instruksi-instruksi ya. Kemudian tempat penyimpanan dan transportasi yang memadai ya. Kemudian ini menjadi persyaratan dasar, ada prosedur dan instruksi ditulis dalam bentuk instruksi dengan bahasa yang jelas. Jadi membuat suatu POB ya atau SOP gitu atau instruksi kerja ini harus bahasa yang jelas, tidak bermakna ganda, dapat diterapkan secara spesifik pada sarana yang tersedia. Nah, biasanya bahasanya yang dipilih yang jelas ya, maknanya ganda, tidak menimbulkan persepsi-persepsi lain, kemudian diterapkan secara spesifik pada sarana yang tersedia. Jadi secara spesifik, jangan kemana-mana gitu. Biasanya juga dilatihkan ini untuk menerapkan prosedur atau instruksi yang dibuat gitu ya. Operator memperoleh pelatihan. Nah, ini tadi ya, menjalankan prosedur dengan benar. Itu kemudian pencatatan dilakukan secara manual atau dengan alat pencatat selama pembuatan menunjukkan bahwa semua langkah dipersyaratkan dalam prosedur instruksi tetapkan benar-benar terlaksanakan dan jumlah serta mutu produk yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Tiap penyimpangan dicatat secara lengkap dan diinvestigasi. Jadi ini adalah satu proses dokumentasi. Kemudian catatan pembuatan termasuk distribusi. Nah, ini untuk memungkinkan penelusuran riwayat batch secara lengkap ya. Misalnya membuat suatu produk ya, itu kemudian diberikan penomoran batch ya, atau kita punya riwayat lah si produk itu mulai dari bahan baku yang didatangkan, kemudian dalam proses, kemudian pengujian mutunya, kemudian ya proses pemasaran itu
harus ada satu riwayat dokumen riwayatnya ya secara lengkap. Kenapa ya, memang nanti keperluan-keperluannya seperti ada masalah-masalah komplain dan sebagainya itu mudah ditelusuri gitu. Kemudian penyimpanan dan distribusi obat tradisional dapat memperkecil risiko terhadap mutu obat tradisional ya. Jadi penyimpanan dan distribusi ini sangat diperhatikan ya untuk memperkecil risiko. Jadi penyimpanan yang salah, misalnya dalam kondisi gudang yang suhunya tidak sesuai dengan mutu produk ya, karena kita tahu bahwa bahan aktif farmasi atau bahan aktif bahan alam ini juga tergantung pada suhu gitu ya. Suhunya misalnya harus disimpan pada suhu 2-8 ya. Itu kalau di CPOB ada istilahnya suhu dingin gitu, suhu beku, kemudian suhu kamar ya dan sebagainya. Kemudian tersedia sistem penarikan kembali batch ya. Tadi sudah sedikit disinggung bahwa kepentingan daripada riwayat ini adalah untuk ada kepentingan penarikan jika ada memang atau istilahnya recall. Ya, recall kemudian harus ditarik karena memang ada masalah selama produksi atau masalah dalam zat aktif menimbulkan efek yang merugikan di pasar ya, di masyarakat. Kemudian keluhan terhadap produk yang beredar dikaji, penyebab cacat mutu diinvestigasi. Ya, jadi cacat mutu ini diinvestigasi serta dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dan pencegahan pengulangan kembali keluhan. Kemudian ada istilah pengawasan mutu ya, tadi merupakan bagian dari CPOTB ya, berhubungan dengan pengambilan sampel ya. Jadi kegiatan-kegiatannya seperti sampling, spesifikasi, pengujian. Nah, ini kalau memang senang di lab ya biasanya bekerja di industri farmasi ya senangnya di bagian pengawasan mutu gitu. Kemudian ada organisasi dokumentasi yang jelas ya, kelulusan yang pemastian. Jadi di sini organisasi yang jelas itu nanti misalnya yang berwenang meloloskan, yang tidak meloloskan itu siapa gitu ya. Misalnya kepala pengawasan mutunya atau asisten kepala pengawasan mutu atau siapa, nanti organisasinya ini harus jelas ya, pelaksananya siapa dan sebagainya. Dokumentasi tentunya harus selalu ada proses dokumentasi ya, prosedurnya bagaimana untuk pelulusan gitu kan, ada SOP di bagian pengawasan mutu juga gitu kan, untuk misalnya prosedur untuk pengujian tablet yang berisi ekstrak timpang jahe misalnya ya, itu ada prosedur tersendiri bagaimana nanti pengawasan mutu ini apakah memenuhi mutu si tablet tersebut atau tidak. Nah, ini ada di pengawasan mutu gitu. Kemudian mutu produk yang belum diluluskan tidak dijual ya, ini jelas, atau dipasok ya sebelum mutunya dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat. Tadi bahan baku juga masuk dalam pengawasan mutu gitu ya. Kalau kita ingin membeli suatu bahan baku, kemudian kita lakukan kualifikasi pemasok, kemudian mutu produknya dilakukan di pengujian di laboratorium pengawasan mutu, apakah mutu produknya masuk dalam kriteria mutu atau tidak. Kemudian setiap industri obat tradisional hendaklah mempunyai fungsi pengawasan mutu. Nah, ini menjadi organisasi yang tersendiri ya. Kemudian fungsi ini hendaklah independen, jadi harus terpisah dari bagian lain. Ya, harus independen, tidak boleh punya kepentingan dengan bagian lain ya. Sumber daya yang memadai hendaklah tersedia untuk memastikan bahwa semua fungsi pengawasan mutu dapat dilaksanakan secara efektif dan dapat diandalkan ya. Jadi secara efektif ini terus-menerus bahwa dievaluasi sistemnya ya, dievaluasi cara pengawasan mutunya ya, cara pengujiannya, cara samplingnya ya, kemudian dapat diandalkan. Ini harus bisa diandalkan karena memang menjadi satu kunci ya, satu kunci dari proses pembuatan obat tradisional ini. Yang mengawal ini adalah pengawasan mutu dari awal sampai akhir ya, di bawah dikendalikan oleh sistem mutu.
Kemudian persyaratan dasar pengawasan mutu, ya. Kemudian ada persyaratan dasar pengawasan mutu, sarana prasarana memadai, pengambilan sampel bahan awal, bahan kemas, ini satu kegiatannya ya. Metode pengujian disiapkan dan divalidasi ya. Ini kerjaan-kerjaan yang memang sangat berhubungan dengan laboratorium ya, pengembangan metode analisa, kemudian sudah berhasil, kemudian divalidasi ya, bisa diterapkan ya di dalam proses pengawasan mutu ya. Kemudian proses pencatatan atau dokumentasi. Kemudian ada produk jadi berisi bahan atau ramuan bahan yang dapat berupa nabati, hewani, mineral. Ini disetujui ya, sesuai yang disetujui saat pendaftaran, dikemas dalam sesuai diberi label. Ini memang kerjaan-kerjaan dari pengawasan mutu ya, pengawasan mutu. Kemudian kita lihat lagi tugas lainnya ya, ini banyak sekali. Kalau memang di sini pentingnya uraian atau tadi tanggung jawab ya, tanggung jawab dari kepala pemastian mutu ini sangat banyak, sehingga menjadi satu departemen tersendiri ya, departemen pengawasan mutu untuk melaksanakan semua tugas-tugas yang memang secara mandatori dalam CPOTB ada gitu ya. Ini contoh tugas lain ini adalah memvalidasi, menerapkan semua prosedur pengawasan mutu, evaluasi, kemudian mengawasi, menyimpan baku pembanding, memastikan kebenaran label wadah, memastikan bahwa stabilitas dari zat aktif dan produk jadi dipantau. Ya, produk jadi dipantau ya, stabilitasnya gitu. Banyak jadi pekerjaan-pekerjaan yang tidak mudah gitu dalam suatu pengawasan mutu, karena memang tadi dikatakan sebagai dari kunci ya, kunci melihat ya atau mengawal keberhasilan dari satu proses produksi di industri tersebut. Kemudian personil pengawasan mutu hendaklah memiliki akses ke area produksi. Nah, ini harus diberikan akses ya, harus diberikan akses, meskipun nanti secara independen berbeda ya antara Departemen Pengawasan Mutu dan Departemen Produksi ini untuk melakukan pengambilan sampel ya, dan investigasi bila diperlukan. Jadi harus ada akses gitu ya, harus ada akses. Nah, misalnya nanti secara prosedurnya bagaimana, tentunya istilahnya ada akses ya, intinya ini kalau mau masuk ke area produksi ya, bisa saja dia menghubungi dulu atau meminta izin dulu kepala bagian produksinya ya, untuk melakukan pengambilan sampel atau sebagainya. Nanti itu mekanismenya mungkin diatur dalam SOP masing-masing daripada industri obat tradisional. Kemudian selalu melakukan pengkajian mutu produk ya. Ini dikaji terus-terusan ya, secara berkala gitu ya. Yang terdaftar termasuk produk ekspor. Tujuan membuktikan konsistensi proses, kesesuaian dan spesifikasi bahan awal, bahan pengemas, dan produk jadi untuk melihat dan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan untuk produk dan proses. Pengkajian biasanya dilakukan tiap tahun dan didokumentasikan dengan mempertimbangkan hasil kaji ulang sebelumnya, dan hendaklah meliputi paling sedikit ini kajian terhadap bahan awal, bahan pengemas gitu ya. Jadi kajian-kajian juga cukup banyak ya daripada pengkajian mutu produk ya, apa yang harus dilakukan untuk mengkaji mutu produk ini, sampai memang ada kajian terhadap misalnya di poin tidak terkait langsung produk, kualifikasi peralatan dan sarana yang relevan, misal sistem tata udara ya, atau HVAC ya, air, gas bertekanan dan lain-lain, karena memang nanti itu secara tidak langsung ya bisa mempengaruhi daripada mutu produk. Kemudian dilanjutkan dengan industri obat tradisional dan pemegang izinnya bila berbeda hendaklah melakukan evaluasi terhadap hasil kajian. Jadi melakukan evaluasi ini terus-menerus juga, dan suatu penilaian hendaknya dibuat untuk menentukan apakah tindakan perbaikan, pencegahan, atau validasi ulang hendaklah dilakukan. Jadi ketika kita mengkaji ya, menginspeksi itu kan,
tindakan-tindakan mana yang harus diperbaiki dan tindakan-tindakan mana yang harus dicegah ataupun divalidasi ulang. Misalnya gini, kalau memang harus ada perbaikan, berarti eh, dilakukan suatu perubahan prosedur, misalnya ya. Atau misalnya kalau ada pencegahan, nah dari prosedur itu yang diperbaiki apa gitu ya, dari yang atau misalnya yang ditambah ada tambahan bagaimana proses pencegahannya gitu, dan validasi ulang yang selalu dilakukan. Jadi ini pentingnya suatu evaluasi ya, kajian mutu produk ya, kajian kemudian alasan tindakan perbaikan hendaklah didokumentasikan. Jadi kalau dalam sistem inspeksi diri nanti cerita di akhir nih ada proses perbaikan itu dan pencegahan harus selalu dilakukan, dan ini didokumentasikan supaya apa, misalnya inspeksi diri atau evaluasi sebelumnya yang diperbaiki apa, kemudian yang dicegah apa, evaluasi selanjutnya ya atau periode berikutnya. Jadi terus menerus kelihatan daripada quality improvementnya ya, peningkatan kualitasnya gitu. Tindakan pencegahan dan perbaikan yang telah disetujui hendaklah diselesaikan secara efektif dan tepat waktu. Jadi kalau menangani proses daripada inspeksi diri ini ada form kapaknya ya, corrective action, preventive action ya. Di situ apa yang menjadi poin penting temuan, bagaimana cara perbaikannya, bagaimana cara pencegahannya, siapa yang harus memperbaikinya, caranya perbaikannya bagaimana, ya pencegahannya bagaimana, kemudian kapan waktunya ya. Jadi harus jelas ya. Kalau memang ringan ya bisa waktunya pendek, kalau memang agak berat ya memerlukan perubahan-perubahan mungkin waktunya, tapi harus punya timeline waktu yang atau schedule yang jelas gitu. Jangan sampai memang tidak terselesaikan dengan baik gitu. Kemudian prosedur untuk yang sedang berlangsung dan pengkajian aktivitas efektivitas diverifikasi pada saat inspeksi diri. Bila dapat dibenarkan secara ilmiah, pengkajian mutu dapat dikelompokkan menurut jenis produk, misal sediaan padat, sediaan cair, dan lain-lain ya. Kemudian ada ketentuan lain ya, bila pemilik izin edar bukan industri obat tradisional, maka perlu suatu kesepakatan. Bisa saja pemilik izin edarnya ini adalah taruhlah distributor atau pedagang besar farmasi ya. Pedagang besar farmasi ini atau misalnya industri lain ya, bukan atau industri farmasi nih, bila pemilik bukan industri obat tradisional ya. Tetap kesepakatan teknis dari semua pihak yang menjabarkan siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan kajian mutu. Nah, siapa yang melakukan kajian mutu, apakah nanti dibentuk suatu tim ad hoc atau bagaimana ya. Kepala manajemen mutu atau pemastian mutu yang bertanggung jawab untuk melakukan sertifikasi BET bersama dengan pemilik izin edar hendaklah memastikan bahwa pengkajian mutu dilakukan tepat dan akurat gitu. Kemudian terakhir adalah manajemen risiko mutu ya. Jadi manajemen risiko mutu adalah suatu proses sistematis melakukan penilaian, pengendalian, pengkajian risiko terhadap mutu suatu produk. Hal ini dapat diaplikasikan secara proaktif maupun retrospektif. Manajemen risiko mutu hendaklah memastikan bahwa evaluasi terhadap mutu dilakukan berdasarkan pengetahuan secara ilmiah, pengalaman, dan dengan proses pada akhirnya terkait pada perlindungan konsumen. Jadi memang ujung daripada obat tradisional ini adalah tadi risiko mutunya adalah perlindungan konsumen gitu ya. Jadi suatu usaha yang totalitas ya dari sistem mutu ini untuk melindungi produknya ya, yang sesuai dengan spesifikasi mutu ya, sesuai dengan yang didaftarkan di izin edar, yang pada akhirnya nanti untuk perlindungan daripada konsumen. Kemudian tingkat usaha, formalitas, dan dokumentasi dari proses manajemen risiko mutu sepadan dengan tingkat risiko. Yaitu mengenai manajemen mutu ya. Jadi di bab pertama, kemudian di bab kedua nanti dan seterusnya saya akan hanya
highlight saja masalah personalia ini. Ada personil kunci, organisasi kualifikasi tanggung jawab, dan pelatihan. Ini poin intinya ya. Jadi seperti tadi, personil kunci ini kepala pemastian mutu harus independen dengan misalnya kepala produksi ya. Jadi kalau dilihat dari persyaratan daripada industri farmasi lah ya di PP 51 ya, pekerjaan kefarmasian itu di bagian apa saja. Nah, salah satunya ada di produksi dan pemastian mutu. Ini harus saling independen ya. Kemudian ada organisasi kualifikasi dan tanggung jawab. Biasanya dalam personalia ini menjabarkan menjabarkan suatu bentuk ya, bahwa kualifikasi harus memenuhi kualifikasi daripada bagian-bagian organisasi ini harus jelas ya, entah nanti dengan kualifikasi menyangkut nanti pelatihan dan sebagainya. Kemudian tanggung jawab ini mengenai uraian kerjanya ya, yang sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi di bab personalia ini 3 hal yang memang terkait dengan CPOTB. Kemudian bangunan dan fasilitas ya. Bangunan fasilitas ini bercerita masalah desain, konstruksi, dan letak gitu. Kemudian perawatan, sanitasi, dan higien ya. Jadi kualifikasi peralatan ini menjaga mutu produk ya, area sesuai kebutuhan kegiatan operasi. Ini cerita di dalam bangunan dan fasilitas. Jadi desain memang benar-benar didesain untuk kegiatan usaha pembuatan obat tradisional ya, dengan desain yang dan konstruksi yang sangat memadai dan layak digunakan. Kemudian letak-letaknya juga didesain sesuai dengan kegiatan operasi gitu ya. Kemudian harus selalu ada perawatan ya, supaya supaya memang menjaga mutu produk intinya ya, bekerja juga nyaman dan sebagainya. Kemudian sanitasi dan higien. Ya, kemudian ini sanitasi ini bisa higiene perorangan ya, atau kebersihan daripada perorangan ya. Kemudian personilnya yang memang harus higien supaya tidak terjadi kontaminasi silang gitu. Kemudian sanitasi bangunan dan fasilitas ini selalu dilakukan ya. Kemudian pembersihan dan sanitasi peralatan ya. Jadi untuk apa? Jadi sumber pencemaran potensial hendaklah dihilangkan melalui suatu program sanitasi dan higiene yang menyeluruh dan terpadu. Kemudian masalah dokumentasi ya. Kalau dokumentasi ini tentu menjadi satu alat di industri farmasi, di mana dokumen ini bisa dalam bentuk dokumen umum ya, atau ketentuan-ketentuan ya, sebagai dasar evaluasi mutu fungsinya ya. Bisa jadi dokumen-dokumen kebijakan, ketentuan, tugas dan tanggung jawab seperti uraian pekerjaan dan sebagainya, distribusi dokumen istilahnya dokumen itu didistribusikan kepada siapa aja ya. Jadi ini sangat-sangat diatur dalam CPOTB ya. Kemudian ada dokumen yang berisi dengan spesifikasi. Misalnya tadi dokumen di bagian pemastian mutu ya, berarti ada dokumen-dokumen mutu produk ya, mutu apa dan sebagainya, bahan baku, produk jadi, produksi. Itu ada dokumen-dokumen spesifikasi ya. Cara berlaboratoriumnya juga, SOP-nya juga ada, dan catatan atau instruksi kerja dan sebagainya. Karena apa? Karena dokumentasi ini adalah bagian dari sistem informasi manajemen, dan dokumentasi baik merupakan bagian dari esensial pemastian mutu. Kemudian bab selanjutnya yaitu masalah produksi. Ini paling banyak sekali dalam CPOTB karena memang kegiatan utama daripada industri obat tradisional ini adalah produksi ya, kegiatan utama ya. Jadi mulai dari produksi, dari bahan awal, kualifikasi pemasok dan sebagainya, pencegahan kontaminasi, sistem penomoran batch dan lot, penimbangan, pengolahan bahan dan produk kering ya. Jadi pengolahan ini banyak juga nih, paling inti di sini adalah pengolahan
pengolahan tablet, pengolahan kapsul, pengolahan cairan dan sebagainya ya. Kemudian ada praktik-praktik pengemasan ya, kemudian ada bahan dan produk yang ditolak ya, in proses kontrol, kemudian ada catatan pengendalian produk, pengiriman dan pengangkutan. Jadi memang paling banyak di industri obat tradisional atau industri farmasi ini biasanya adalah personil daripada produksi, karena memang pekerjaannya juga cukup banyak. Ya, kemudian ada pengawasan mutu. Ya, tadi pengawasan mutu, sistem pengawasan mutu, cara berlaboratorium yang baik, ini 3 hal yang diatur serta dokumentasi ya. Dengan pekerjaan-pekerjaan sebetulnya pengambilan sampel, pengujian dan sebagainya. Jadi di bab pengawasan mutu dijelaskan kembali bagaimana Departemen Pengawasan Mutu ini harus bekerja ya, bagaimana sistem pengawasannya, cara berlaboratoriumnya, dokumentasi dan sebagainya, dan uraian-uraian pekerjaannya. Ya, kemudian bab selanjutnya ada pembuatan dan analisis kontrak, analisis berdasarkan kontrak, Pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak ini beberapa hal diatur mengenai kontrak sebetulnya ya. Jadi kontrak antara pemberi kontrak dan penerima kontrak. Jadi biasanya pemberi kontrak ini pemilik izin edar atau produk ya. Misalnya pemilik izin edar itu industri lain, karena yang atau pemilik produk misalnya distribusi yang memang izin edarnya nanti diatur di izin edarnya nanti yang mendaftarkan adalah yang penerima kontrak. Bisa seperti itu sesuai dengan kontrak kesepakatan ya. Jadi kalau penerima kontrak biasanya selalu pemilik sarana atau fasilitas. Pembuatan dan analisa berdasar kontrak harus dibuat secara benar, disetujui dan dikendalikan untuk menghindarkan kesalahpahaman ya. Kesalahpahaman yang dapat menyebabkan produk atau pekerjaan dengan mutu yang tidak memuaskan. Kontrak tertulis antara pemberi kontrak, penerima kontrak harus dibuat secara jelas, menentukan tanggung jawab kewajiban masing-masing kontrak, dinyatakan secara jelas prosedur pelulusan tiap bed untuk diedarkan menjadi tanggung jawab penuh kepala bagian manajemen mutu atau pemastian mutu. Kemudian cara penyimpanan dan pengiriman obat tradisional yang baik. Nah ini kalau dilihat ya memang mirip seperti pekerjaan daripada distribusi atau pedagang besar farmasi ya. Meskipun di sini dipadatkan. Jadi kembali lagi ada organisasi dan manajemen mutu, bangunan dan fasilitas. Karena memang bisa jadi pabriknya di daerah mana, kemudian gudangnya di daerah mana, beda area lah gitu ya. Jadi perlu dibuatkan lagi organisasi dan manajemennya, atau memang pihak ketiga yang digunakan oleh industri farmasi obat tradisional itu untuk menyimpan dan mengirimkan ya, seperti masuk distributor langsung. Tapi ini masuk dalam aspek CPOTB ya. Jadi masuk dalam aspek CPOTB. Kemudian di sini juga dijelaskan masalah areanya, rotasi dan pengendalian stok penerimaan, ya sistem penyimpanannya ya untuk pengendalian stoknya, kemudian pemantauan kondisi penyimpanan dan transportasi kendaraan, wadah pengiriman, dokumentasi keluhan dan kegiatan kontraknya yang memang dijelaskan di sini. Kemudian ada juga bab mengenai penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk dan produk kembalian. Jadi keluhan-keluhan yang misalnya keluhan-keluhan ini keluhan bisa secara fisik, misalnya kerusakan obat, kemudian keluhan penggunaan ya secara farmakologi dan sebagainya, atau keluhan memang ditimbulkan baik keluhan yang sifatnya menimbulkan atau menyebabkan risiko yang cukup tinggi atau risiko yang memang rendah gitu, tidak menimbulkan kerugian yang banyak artinya ya. Jadi di sini diceritakan bahwa ada keluhan, ada penarikan kembali produk, misalnya produk-produk bermasalah harus ditarik kembali ya, dan kemudian bagaimana cara menangani produk kembaliannya. Dan semua itu harus didokumentasikan dengan baik.
Terakhir adalah inspeksi diri. Jadi inspeksi diri ini tujuannya adalah mengevaluasi apakah semua produksi dan pengawasan mutu industri obat tradisional memenuhi ketentuan CPOTB. Jadi, nah di sini dilakukan proses inspeksi diri. Jadi dijelaskan dalam inspeksi diri ini ya aspek-aspek inspeksi dirinya apa saja ya. Jadi fasilitas, proses dan sebagainya. Kemudian tim inspeksi dirinya dibentuk, bagaimana cara membentuk timnya. Kemudian ada cakupan dan frekuensinya. Cakupannya area mana saja. Misalnya inspeksi diri ini apakah harus selalu semua langsung menyeluruh atau hanya bagian-bagiannya saja. Ada frekuensinya ya, frekuensinya setiap 1 tahun sekali atau memang 6 bulan sekali. Kalau di CPOTB dijelaskan bagaimana gitu. Dan perusahaan nanti menerjemahkan minimal dari ketentuan CPOTB atau memang ditambah bila diperlukan. Nah itu itu bagaimana gitu. Kemudian ada laporan ya dan tindak lanjut. Jadi laporan ini berupa temuan-temuan ya, kemudian tindak lanjutnya dibuat tadi semacam form atau kapaknya ya, corrective action, preventive action. Jadi bagaimana langkah-langkah daripada perbaikan atau daripada pencegahan daripada temuan-temuan tersebut sehingga sistem mutu ini selalu berjalan ya, selalu baik dan menghasilkan produk-produk yang bermutu gitu. Kemudian penutup, dan pada saat ini Badan POM sedang akan mengesahkan CPOTB tahun 2020 mengganti CPOTB 2011. Draft CPOTB 2020 sudah bisa diunduh. Kemudian mahasiswa nanti tolong juga analisa apa perbedaannya CPOTB 2011 dan 2020. Kenapa terjadi perubahan? Apa yang dirubah sebetulnya? Apakah perubahannya menyeluruh diganti atau bagaimana? Nanti dikaji ya. Ya, dan apa perbedaan draft CPOTB 2020 dan dengan CPOB 2018? Nah, ini menarik gitu. Kenapa dibandingkan antara CPOTB dengan CPOB 2018 ya. Dari bab-babnya saja lah udah kelihatan ya nanti perbandingannya kayak seperti apa. Apa memang ada obat tradisional ini ya memang harus setara nantinya. Nah, itu lihat saja lah di CPOB 2018 dan draft CPOTB 2020. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kemudian kalau ada saran-saran yang baik ya atau kritik silakan langsung disampaikan melalui email ataupun nomor WA saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.